Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari Prodi PBA semester 3 kelas D, akan membahas buku Akhlak Tasawuf Jalan Lurus Mensucikan Diri karya Zulkifli dan Haji Jamaluddin. Oke, langsung pada pembahasan. Yang pertama, apa itu akhlak dalam Islam? Buku ini membuka dengan pembahasan tentang akidah, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa dan melahirkan perbuatan secara spontan tanpa banyak pertimbangan. Ulama seperti Ibnu Maskawi dan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah kebiasaan jiwa yang menghasilkan perbuatan secara mudah, baik atau buruk. Akhlak Islam berakar pada dua sumber utama. Yang pertama Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman manusia dalam membedakan mana yang terpuji dan mana yang tercela dalam Islam. Kemudian akhlak mencakup 4 aspek. Yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan akhlak kepada sesama manusia. Setiap aspek ini menuntut umat muslim hidup dalam keimanan, ketaatan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, apa itu tasawuf? Selanjutnya buku ini membahas tasawuf, sebuah disiplin yang berfokus pada penyucian jiwa dan pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah tasawuf sendiri memiliki banyak makna. Ada yang menghubungkannya dengan suf, pakaian para zahid sebagai simbol kesederhanaan. Ada pula yang menghubungkannya dengan ahli as-sufah, kelompok sahabat Nabi yang hidup sederhana di serambi masjid. Bahkan sebagian ulama menafsirkannya dari kata sofa, yang berarti suci. Para tokoh sufi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun intinya sama. Tasawuf adalah jalan untuk membersihkan hati, menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Kemudian yang ketiga, dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Buku ini menegaskan bahwa tasawuf bukan ajaran asing, melainkan berakar kuat dalam Islam. Al-Quran memuat banyak ayat tentang penyucian jiwa seperti dalam surat Asy-Syams, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Nabi Muhammad SAW juga telah menunjukkan kehidupan spiritual sejak masa awal kenabian melalui pengalaman-pengalaman ruhani, termasuk wahyu pertama. Ajaran seperti taubat, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, khauf atau rasa takut, dan raja, harap. Semua ini adalah pilar utama tasawuf yang berdasarkan pada nas syariat. Kemudian yang keempat, peran tasawuf dalam kehidupan modern. Buku ini menggarisbawahi bahwa tasawuf semakin dibutuhkan di era modern, ketika manusia banyak disibukkan oleh materialisme dan tekanan hidup. Tasawuf membantu menenangkan jiwa, menguatkan spiritualitas, serta mengembalikan manusia kepada jati dirinya. Tasawuf juga telah memberi warna pada kehidupan politik, sosial, hingga pendidikan, terutama melalui pesantren, yang menjadi pusat pembinaan akhlak dan kerohanian sejak dulu. Namun buku ini juga mengingatkan bahwa tasawuf bisa disalahartikan jika tidak mengikuti tuntunan syariat. Karena itu penyucian jiwa harus tetap berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Oke, secara keseluruhan buku Akhlak Tasawuf ini mengajak kita kembali memahami bahwa akhlak dan tasawuf adalah dua jalan penting menuju kebahagiaan lahir dan batin. Tasawuf bukan mengasingkan diri dari dunia, tetapi mensucikan diri agar mampu hidup lebih bermakna, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.